Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Ini apa ini? Penganiayaan Pak, jangan kayak gini Pak. Ayo gak bisa. Pak, ada itu mengayomi Pak. Apa-apaan ini? Polisi kayak gini Pak, apa ini Pak? Lo Pak. Pak. Penganiayaan saka polisi arep nyegat ngambleng lho. Iki. Ngambleng bapak iki siji alian kae. Lho. Kejadiannya teng Jombang. Nan, man laung kau Nan. Apa kau? Saya tidak di sini. Apa? Enggak. Ini urusan saya. Naik aja, naik. Enggak. Mbak, saya lagi tidak mau. Iya, oke. Ayo. Ayo di pinggir aja. Lihat ini. Lihat ini. Lihat ini. Lihat ini. Lihat. Lihat saya di beta. Awas! Enggak, biar saya yang tangani. Izin. Jangan dipegang. Boleh? Saya yang tangani. Yun, sadar, istighfar. Sadar, Yun. Oke. Aji co saja. Oke. Tenang Ibu ya. Tenang. Biar. Kalian galak banget sih. Tenang. Ini adalah kritikan bagi polisi. Saya, Yuni Utami, Poluan Polda Sulawesi Tengah yang dipecat pada tahun 2014. Di sini saya akan menceritakan kepada kalian semua masalah apa yang membuat saya sampai nggak masuk kantor selama 2 tahun. Pada tahun 2012 saya berdinas di Polsek Biromaru. Saya berdinas di Satuan Reskrim dan saya adalah penyidik di unit PPA. Dan saya sedang menangani kasus. Saya sudah memeriksa saksi, tersangka sudah ditahan, dan saya sudah mengumpulkan barang bukti. Tetapi saya tiba-tiba mendapatkan intimidasi, saya mendapatkan perintah yang salah. Saya dipaksa untuk merubah status tersangka menjadi saksi. Karena apa? Karena tersangka tersebut adalah keponakan dari salah satu perwira di polsek tersebut. Dan saya berani menolak perintah tersebut. Dan sehari setelah saya berani menolak perintah tersebut tanpa alasan yang jelas, saya langsung dimutasikan ke Polres Donggala sebagai lantas, dan kasus yang sedang saya tangani tersebut diberikan kepada anggota yang memaksa saya untuk merubah status tersangka tersebut. Pada saat itu saya masih berjuang untuk mendapatkan keadilan. Saya melaporkan masalah tersebut ke Kapolres Donggala. Tetapi saya justru mendapatkan kekecewaan. Laporan yang saya laporkan kepada Kapolres Donggala tidak ditanggapi dan kasus yang saya laporkan tidak diperiksa kembali. Dan karena kekecewaan saya tersebut, di situ saya memutuskan untuk keluar dari institusi Polri. Saya mengajukan pensiun dini. Tetapi karena masa dinas saya belum 10 tahun, saya tidak diperbolehkan untuk pensiun dini. Dan itu alasan saya sampai saya tidak masuk kantor selama 2 tahun. Sampai pada akhirnya saya dipecat pada tahun 2014. Dan setelah saya dipecat dari institusi Polri, sejak tahun 2014, saya menutup rapat-rapat status saya sebagai mantan poluan. Dan saya menutup rapat-rapat masalah yang terjadi dalam institusi Polri tersebut. Sampai akhirnya di tahun 2021, saya menghadapi masalah yang dimana saya dengan terpaksa harus melaporkan masalah tersebut ke Polsek Marawola.
saya melaporkan kasus penganiayaan di Polsek Marola. Tetapi dengan status mantan polwan, untuk pertama kalinya saya menginjakan kaki di Polsek Marola, saya justru dibully, dikata-katai. Parahnya lagi, saya dimintai uang untuk visum dan laporan yang saya laporkan tersebut tidak diproses. Dan sejak saat itulah saya memviralkan masalah tersebut, dan sejak saat itulah saya berani mengkritik institusi Polri, dan sejak saat itu saya berani mengeluarkan semua unek-unek saya ketika saya masih berdinas di institusi Polri. Dan setelah saya memviralkan masalah tersebut, saya diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Tengah dan saya dilaporkan Undang-Undang ITE. Dan parahnya lagi, pada bulan Januari 2022 ketika saya mau visum di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Tengah, penyidik Polsek Marola tersebut meninggalkan saya sendirian di Rumah Sakit Bayangkara. Dan parahnya lagi, ketika saya mengkritik pelayanan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Tengah, saya justru diseret dan dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa Madani Mamboro dan saya dikurung selama 2 minggu. Dan parahnya lagi, ketika tahun 2024 ini saya membutuhkan bantuan polisi, saya justru mendapatkan pelayanan yang sangat mengecewakan. Saya diusir oleh Kapolsek Marola dikarenakan saya memvideokan ketika saya buat laporan di Polsek Marola. Dan sudah 1 bulan lebih laporan yang saya laporkan, tetapi belum ada penyelesaiannya juga. Saya dipecat dari institusi Polri bukan karena saya melakukan tindak pidana. Dan saya ke Polsek bukan karena saya melakukan tindak pidana, tetapi saya hanya butuh bantuan polisi. Saya siap mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan ini. Dan jika terbukti apa yang saya ucapkan ini adalah sebuah kebohongan, saya siap menerima hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, kamu jelek-jelekin polisi karena udah dipecat jadi polwan. Oke, saat ini saya Yudi Utami, Polwan Polda Sulawesi Tengah Angkatan 2008 dan dipecat tahun 2014, akan membuat video permohonan maaf saya kepada institusi Polri. Saya mohon maaf sudah menjadi polisi yang jujur. Saya mohon maaf sudah menjadi polisi yang berani menolak perintah atasan untuk membebaskan tersangka hanya karena tersangka tersebut adalah keluarga dari atasan gua. Dan saya mohon maaf sudah menjadi polisi yang berani menolak sogokan demi mempertahankan kebenaran. Dan saya mohon maaf sudah menjadi polisi yang berani merelakan pangkat dan jabatan saya, bahkan masa depan saya, demi mempertahankan sebuah kebenaran. Walaupun saya sadar saya hanya anak dari tukang rongsokan. Polisi di Kalteng yang mencuri mobil dan bunuh warga positif narkotika jenis sabu. Jadi warga yang dibunuh ini ditembak di kepalanya, lalu diambil mobilnya dan mayatnya dibuang di kebun sawit. Yang paling menyedihkan, keluarga korban tidak bisa melihat pemakamannya. Lagi tren sekarang polisi membunuh, lagi tren. Lagi senang-senangnya sekarang polisi membunuh sejak di bawah pimpinan Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo. Selama 4 tahun banyak kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anggota Polri dan terlihat biasa, bahkan mendapatkan promosi jabatan. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah bobrok Polri. Banyak kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anggota Polri, mulai membunuh ajudan, membunuh pasangan, membunuh teman kerja, membunuh komandan, membunuh masyarakat, membunuh anak sekolah di Padang, di Semarang. Dan yang paling kejamnya adalah orang yang mereka bunuh, mereka fitnah. Tahanan mereka bunuh, mereka siksa di tahanan, lalu mereka gantung dan mereka katakan tahanan itu bunuh diri. Kurang biadab apa kalian? Teroris melakukan aksinya, meledakkan dan membunuh banyak orang, mereka tidak pernah memfitnah. Mereka bertanggung jawab. Ya, kami melakukan itu, kami melakukan itu. Geng narkoba di Meksiko ketika membunuh saingan bisnisnya, mereka tidak pernah memfitnah. Mereka jantan mengatakan, ya saya yang melakukan itu, kami yang melakukan itu. Kalian polisi Republik Indonesia, penegak hukum yang disumpah dan dididik untuk melayani masyarakat, menjunjung tinggi keadilan, presisi,
Tapi kalian paling jahat bersekongkol. Sanggup orang yang kalian bunuh, kalian fitnah. Kalian fitnah. Itu luar biasa. Hal tergila. Iblis saja tidak melakukan itu. Ya, anak STM yang di Semarang, Gamma, kalau tidak salah itu, dibunuh oleh polisi. Lalu komandan polisi di sana, Kapolres atau apa itu, mengadakan konvers, menunjukkan barang bukti celurit, segala macam sajam. Padahal faktanya dia tidak tawuran. Kurang biadab apa kalian? Hah? Kurang biadab apa? Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang tidak layak menjadi polisi, tapi diluluskan. Dari segi mental ideologi, dari segi tes psikolog tidak layak. Tapi karena kekuatan ini jadi masuk polisi. Banyak sekarang kita lihat. Coba kita perhatikan, polisi-polisi banyak arogan. Seandainya dia memang lulus murni, mentalnya lulus, psikolognya lulus, ya, kesehatan jasmani dan rohani lulus, dia tidak akan arogan itu. Coba kita lihat sekarang. Polisi-polisi asal nongkrong, diletakkan pistolnya di meja, diletakkan pelurunya di meja, nampak dia punya beceng di pinggangnya, bahkan punya akun sosmed, namanya reserse. Reserse itu dari bahasa Belanda, polisi rahasia. Polisi rahasia, reserse itu polisi rahasia. Tapi banyak reserse di Indonesia punya akun sosmed, masuk TV dan centang biru. Apaan itu? Coba dulu kalian bayangkan, reserse itu polisi rahasia, intel. Tapi seluruh Indonesia harus tahu dia kalau dia polisi. Namanya intel itu, reserse itu bergerak rahasia, senyap, menyelidiki secara senyap. Tapi kenapa kalian punya akun sosmed? Bahkan sampai centang biru, jadi selebgram. Apa-apaan itu? Komandan kalian apa? Pendidikan kalian gimana? Pendidikan kalian itu menjunjung tinggi keadilan, presisi. Tapi apa? Kalian jadi pelaku penjahatannya. Kalau kalian mau menembak aku, silahkan. Silahkan, kawan kalian aja kalian tembak kok. Pasangan kalian, suami kalian bunuh kok. Iya kan? Pasangan pacar kalian aja kalian bunuh. Bapaknya pun dibunuh. Iya kan? Polisi yang di Bogor itu ya, yang membunuh orang tuanya pakai tabung gas. Iya kan? Kurang edan apa? Itulah kalau lulusnya ditukang-tukangi. Kalau kalian mau membunuh aku, silahkan. Tapi pastikan aku terbunuh. Jangan sampai aku bisa membalas. Karena masyarakat jangan takut ketika berteriak keadilan, mengkritik hal-hal yang bobrok. Tragis, warga sipil ditembak polisi di hadapan istri dan orang tuanya saat sedang memperbaiki sendal bersama anak. Begini kronologinya, kejadiannya di Lampung. Korban ini dituduh mencuri sepeda motor, lalu ditembak. Padahal korban ini tidak ada melakukan perlawanan. Ditembak di perut tembus ke pinggang. Itu pengakuan keluarganya. Sekarang polisi banyak yang menjadi koboi. Apakah memang polisi tidak ada tes psikologi saat izin memakai sempi, memegang sempi? Atau memang saat tesnya dulu waktu menjadi polisi nggak terlalu penting psikologinya, yang penting siapa backingannya? Kapolri sepertinya anteng-anteng aja, 3 tahun 9 bulan. Mulai dari kasus Sambo, membunuh ajudan. Bahkan banyak polisi terlibat menutupi fakta malah dapat promosi. Kok semakin brutal polisi Indonesia ini ya? Semakin barbar ya? Kok kayaknya kalian itu memang merasa nggak ada yang bisa menghukum kalian ya? Kok kayaknya kalian itu merasa kalian yang punya negara ini ya? Bebas melakukan apa saja ya? Kok kejahatan kalian itu sempurna ya? Di segala bidang ada. Kenapa kejahatan polisi di Indonesia di segala bidang ada? Di segala bidang, iblis aja kejahatannya cuma mempengaruhi manusia supaya berbuat jahat. Gak ada iblis jual narkoba. Gak ada iblis memeras masyarakat. Iblis saja. Gak ada nembak manusia. Iblis.
Nggak semua dipegang kejahatan itu. Kenapa polisi dipegang semua kejahatan itu? Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.